Seorang pelaku kejahatan pasti akan berpikir bagaimana ia bisa menghilangkan jejak kriminalnya dengan sempurna. Berbagai macam cara pasti dilakukan untuk memuluskan aksinya. Salah satunya dengan mengubur korban dan dicor dengan adonan semen. Berikut beberapa kasus pembunuhan yang pernah terjadi dan semua korbannya dikubur serta dicor. Saat itu warga berkerumun di rumah keluarga Surono di Dusun Juroju, Desa Sumber Salak, Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Ada kabar yang cukup mengejutkan. Sang pemilik rumah, Surono, yang sejak 7 bulan lalu menghilang, ditemukan tewas mengenaskan. Jasadnya terpendam di lantai musola di dalam rumah ini. Tak mudah untuk membongkar lantai yang sudah dicor ini. Butuh waktu 5 jam untuk bisa menemukan jasad Surono. Jasad Surono pun akhirnya ditemukan, terkubur bersama sebatang linggis. Kemarin juga sudah kita laksanakan untuk otopsi bekerja sama dengan DVI Polda Jatim, di mana kita sudah temukan barang bukti, yaitu adalah linggis yang panjangnya 65 cm dengan berat 10 kg, dan juga di situ ditemukan adanya baju daripada korban yang selama ini menghilang 7 bulan. Kita pastikan bahwa jasad pada saat itu adalah jasad ini adalah saudara S yang 7 bulan menghilang. Untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini, polisi pun memeriksa sejumlah saksi, termasuk memeriksa Busani, istri korban, dan Bahar, anak korban. Yang cukup menggelitik saat dilakukan pemeriksaan, antara anak dan ibu ini rupanya saling tuding. Busani menuding kalau pelaku pembunuhan Surono adalah anaknya, Bahar. Dia masuk dapur, keluar masuk kamar, lampunya nggak dihidupin, dimatikan. Terus dia minta sebentar yang dekat saya tidur. Dan aku kasih, langsung dia berangkat ke bapaknya. Saya sambil nangis saya keluar lari. Balik lagi ke rumah, nggak ada suara apa-apa kan. Nyampe rumah, Bahar tak intip, udah gosok darah tuh di dekat dapur. Namun pernyataan Busani dibantah oleh Bahar. Bahar malah balik menuding ibunya lah yang menjadi pelaku pembunuh sang ayah. Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, pas jam 11 malam, saya itu mimpi didatengin bapak. Itu bapak itu dicekek tali ke kayu, posisinya merangkak. Bapak ini nggak ngomong, cuma diem. Itu saya tuh rencananya mau lepasin. Pas saya pegang tali, tiba-tiba di dalam mimpi itu ada ibu dorong saya. Ngapain mau lepas bapak? Bapak ini udah lama gila. Nanti kalau dilepas rame gimana? Bilang gitu. Langsung saya kaget bangun. Habis bangun itu saya langsung kepikiran nggak enak. Kok saya ngimpi bapak aneh terus. Nelpon ke ibu saya 2 kali, nggak diangkat-angkat. Habis itu tak taruh di HP. Habis ditaruh, ibu ini nelpon saya, tak angkat. Nah, terus ibu ini minta maaf. Jangan tanya-tanya bapak lagi. Minta maaf ya sama kamu. Ibu itu cuma pengen lihat kamu bahagia sama adik kamu. Aku minta tolong jangan bilang-bilang sama siapa. Bapak kamu ini udah nggak ada. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka pelaku pembunuh Surono. Mereka adalah Busani dan Bahar, istri dan anak korban. Kedua pelaku ini melakukan pembunuhan secara berencana, yaitu dilakukan pada akhir bulan Maret 2019, di mana kejadian tersebut pada malam hari, dimungkinkan pada pukul 12 malam atau dini hari, yaitu
dilakukan menggunakan sebuah barang bukti linggis. Kasus pembunuhan ini sendiri bermotif asmara. Bahar tak suka dengan kelakuan ayahnya yang telah menikah lagi dengan wanita lain. Motif dimungkinkan adalah yang pertama memang adanya dendam, sebuah asmara, dan juga perebutan warisan. Awal mula terbongkarnya kasus ini sebenarnya dari sandiwara yang dilakoni oleh Bahar dan Busani. Bahar berpura-pura menanyakan keberadaan sang ayah yang sudah 7 bulan menghilang kepada ibunya. Dan sang ibu mengatakan kalau suaminya itu bekerja di Bali. Jawaban yang sama dikatakan Busani ketika ia ditanya oleh tetangganya. Kini, sandiwara sudah terbongkar, pelakunya sudah tertangkap, dan kini meringkuk di balik jeruji besi penjara. Memendam korban, kemudian dicor, sepertinya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, cara serupa pernah dilakukan oleh para pelaku pembunuhan di negeri ini. Mungkin memendam kemudian mengecor jasad korbannya relatif lebih aman bagi para pelaku pembunuhan. Dan beberapa kasus seperti ini pernah dilakukan oleh para pelaku pembunuhan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di bulan Oktober 2019, 2 kali terjadi. Jasad seorang pegawai negeri sipil bernama Aprianita ditemukan dicor dengan adonan semen di area tempat pemakaman umum Palembang, Sumatera Selatan. 1, 2, 3. Ya Allah Akbar. Pulangin, Kak. Pelakunya adalah Yuditama Redianto, rekan kerjanya sendiri. Masih di bulan yang sama, seorang ayah dihabisi oleh anaknya di desa Kendayakan, Warurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tiga tahun sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Cipayung, Jakarta Timur. Aparat kepolisian sektor Cipayung dibantu aparat kepolisian sektor Pondok Gede dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya membongkar lantai kontrakan. Sekitar 3 jam kemudian terlihat bagian kepala manusia menyembul bercampur dengan adonan semen yang sudah mengeras. Langsung ditaruh plastik. Belum Bang, dokter Arif.
sampai akhirnya bagian tubuh lainnya terlihat. Sarung. Potongan tubuh pun dievakuasi. Potongan tubuh ternyata belum lengkap. Bagian kaki masih belum ditemukan. Untuk mempermudah pencarian, polisi pun membawa pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi ini ke lokasi kejadian. Sekitar 2 jam kemudian, polisi kembali mengeluarkan potongan kaki korban. Sofyan dimutilasi hingga 13 bagian dan potongan tubuhnya dicor di lantai kamar kontrakan. Inilah 2 pria yang telah dijadikan tersangka. Namanya Riko Lesmana Saragi dan Rudi Hartono. Riko merupakan eksekutor pembunuhan. Sedangkan Rudi ikut membantu mengubur potongan tubuh Sofyan Lubis. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus pembunuhan yang disertai mutilasi dengan korban Sofyan Lubis. Di antaranya sebuah besi yang digunakan Riko untuk memukul Sofyan Lubis. Sebilah golok yang digunakan oleh Riko untuk memutilasi Sofyan Lubis. Serta peralatan tukang yang digunakan Riko untuk menggali dan memendam jasad Sofyan Lubis. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi dendam. Korban memaki pelaku dan meminta uang kos dengan cara yang kasar. Apalagi saat itu korban mengungkit-ungkit soal utang ibu pelaku. Di Kediri dan Jember, kasus korban dicor oleh pelaku juga pernah terjadi. Warga Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojokerto, Kediri, Jawa Timur, Sabtu 15 Maret 2014 silam, geger. Ada penemuan mayat dicor di dalam sebuah drum di rumah salah seorang warga.
Begitu tong terbelah, nampak sesosok mayat yang sudah mulai membusuk. Posisinya meringkuk dan tangan terikat. Rupanya ini adalah jasad Eko Rovita, janda beranak 2 yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga. Vita, panggilan akrab korban, tewas dibunuh oleh Ahmad Zainul Ibad, teman bisnisnya dalam jual beli mobil. Zainul Ibad mengaku kesal kepada korban yang terus mendesak soal transaksi jual beli mobil yang belum terselesaikan. Emosinya kenapa tuh kok masih sampai emosi apa mas? Karena dia mukul saya. Mukulin Mas Ibad. Kenapa kok Mas Ibad dipukulin sama almarhum Mbak Vita? Karena saya sudah nggak mau urusan masalah mobil. Di Jember, Jawa Timur, seorang anak wanita dihabisi oleh ibunya. Jasad korban kemudian dipendam di dalam septic tank. Septic tank ini berada di halaman samping rumah milik Siti Soleha. Siti Soleha adalah orang yang tega membunuh dan memendam mayat Iin, anak kandungnya sendiri. Dibantu warga, petugas kemudian membongkar septic tank. Coran septic tank ini ternyata cukup tebal, warga pun kewalahan. Setelah 3 jam lebih, septic tank berhasil dibongkar. Tim forensik mengidentifikasi setiap tanah untuk mencari jasad Iin. Di kedalaman 4 meter, jasad Iin pun ditemukan. Kondisinya terbungkus kain dan terikat kabel. Dua tahun lamanya jasad Iin terpendam di dalam septic tank. Remaja 17 tahun ini jadi korban keberingasan sang ibu yang terus memarahinya tanpa alasan yang jelas. Tak bisa dibayangkan betapa kejamnya para pelaku kejahatan ini. Di mana hati dan akal sehat mereka ketika sedang mengeksekusi dan memendam korbannya bersama adonan coran.
dalam kejahatan itu menimbulkan segitiga antara pelaku, korban, dan alat. Cara untuk menghilangkan hubungan itu pada dasarnya terdapat dua cara yang dilakukan oleh seluruh pelaku kejahatan di muka bumi ini. Yang pertama adalah bahwa dia lari. Yang kedua adalah si pelaku tidak lari, tetapi korbannya lah yang kemudian dijauhkan. Korbannya lah yang tidak diketemukan. Nah, ketika itulah kemudian kita lihat ada yang korban yang dirusak, korban yang dimutilasi, korban yang dibuang ke tengah laut, korban yang dibenamkan di sumur, dan fenomena terakhir memperlihatkan adanya korban yang dicor dengan beton atau dengan semen. Maka kemudian dia sebagai pelaku tidak bisa tersentuh oleh hukum.